Bupati Natuna Wan Siswandi mengadakan pemotongan tumpeng menandakan diresmikan penggunaan gedung Puskesmas Bunguran Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Para hadirin yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan tentang pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Yang pertama itu latar belakang pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesehatan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan melalui pelayanan puskesmas karena puskesmas merupakan pusat pembangunan kesehatan masyarakat. Tujuan dari pembangunan puskesmas adalah untuk meningkatkan aksesibilitas keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat, lingkungan, serta puskesmas sebagai institusi. Meningkatkan kinerja puskesmas dalam pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun nama kegiatan yang pembangunan yang dilaksanakan adalah penyediaan fasilitas kegiatan kesehatan untuk UKM dan UKP. Ketua DPR atau yang mewakili, ada Ketua 2 Pak Jamin, kemudian yang saya hormati teman-teman Forkompinda hadir lengkap, alhamdulillah. Terus yang saya hormati teman-teman OPD juga hadir lengkap, BPD juga, terus orang tua saya, Yang Ngah, Pak D, Pak Long yang hadir pada pagi hari ini, serta yang saya banggakan Kepala Puskesmas, tentunya dengan staf Puskesmas tanpa terkecuali, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang sudah melaksanakan kegiatan ini, karena memang ini dana DAP ini, dana DAP. Jadi Kabupaten Natuna ini hampir seluruhnya Pak Kapolres, Pak dan Lanal dan Dim dan semuanya dan Lanut, hampir semuanya puskesmasnya seperti ini, Pak. Jadi dibangun dari dana DAP, alhamdulillah semua. Nah, yang sisa itu ada di Suak Bidai
tahun ini ada ini insya Allah. Kemudian di Pulau 3 itu sudah dari tahun kemarin sebetulnya, tapi karena tidak selesai nanadaknya, maka dia menjadi tanggung jawab APBD. Jadi APBD tahun ini kita anggarkan. Konsekuensinya membangun nanadak itu begitu. Jadi kalau dia tidak selesai 1 tahun anggaran dikarenakan ada beberapa persoalan, maka dia akan menjadi tanggung jawab APBD. Oleh sebab itu saya berharap kepada kepala dinas, kepala badan yang memang melaksanakan kegiatannya, bukan dinas kesehatan saja, tapi yang melaksanakan kegiatannya Danadak, itu hendaknya diupayakan untuk bisa menyelesaikannya. Dan karena Danadak, saya berharap ini dana sudah dijamin oleh pemerintah pusat, ketersediaan dananya. Kita sudah disahkan anggaran bulan November kemarin. Jadi kalau Danadak nih sesegera mungkin bisa dilakukan. Kalau bisa lelang besok-besok. Jadi tidak menumpuk pada akhir tahun. Jadi dicicil pekerjaan itu. Jadi dengan begitu nanti awal tahun, pertengahan tahun, dan 1/3, 1/4 akhir ya kita tinggal menyelesaikan. Kalau tidak nanti akan terjadi seperti di Pulau 3. Di Pulau 3 itu tidak selesai. Nah itu dikarenakan ada beberapa hal. Makanya saya berpesan kepada teman-teman OPD dari badan atau dinas yang punya Danadak, mohon sesegera mungkin untuk melakukan pelelangan Danadak. Sudah dijamin ini. Nah kemudian juga kegiatan-kegiatan lain kira-kira begitu, dicicil aja pelan-pelan. Terus kepada masyarakat Bunguran Tengah, khususnya dari SP2, kemudian SP3, Tapau Air Lengit, Sudiono, Pak Kades, saya mohon maaf karena kemarin dinamika membangun Puskesmas ini ada permintaan dari Desa Tapau, kemudian Desa Air Lengit untuk mengalihkan pembangunan ini ke Desa Tapau. Saya pada prinsipnya setuju karena Puskesmas ini kemarin bisa kita jadikan tempat rawat inap. Namun persoalannya adalah pengajuan untuk Danadak ini seperti sekarang ini itu sudah include semuanya. Ada pembongkaran bangunan lama, artinya memang sudah tersusun dari awal tahun, dari perencanaan seperti ini. Dan begitu keluar kegiatannya, udah mau lelang, mau diproses, mau dipindahkan agak susah kira-kira. Bahkan tidak bisa, karena itu merubah dari, lagipun waktu itu kan masih awal-awal tahun waktu itu. Saya pun juga belum jadi bupati, tapi dinamikanya saya mengikuti. Pak Kades Harapan Jaya suka-suka saja dia, karena yang dibangun di Harapan Jaya. Nah, kemudian tapi dengan Air Lengit, dengan Tapau, mohon maaf, melaksanakan kegiatan ini Pak D yang menang dan sudah selesai. Dan saya kemarin agak ragu Pak Kapolres, karena peralatannya kemarin ada kapal yang terbakar, itu termasuk peralatan di sini Pak, CP-nya, kacanya, dan semuanya, makanya tertunda penyelesaiannya. Tapi berkat tanggung jawabnya Pak D, barang ini selesai. Memang Pak D menang, tapi ini kerja kurus ini Pak D. Turunnya sampai berapa puluh persen, 20% dah berapa? Ya setiap kegiatan itu marginnya sekitar 15%. Kalau turun di atas itu, ya untung apa kira-kira begitu. Tapi terlepas pada itu semuanya, yang penting selesai. Selesai, alhamdulillah ini bisa dibangun. Dan memang konsentrasi pemerintah lagipun waktu itu kan masih awal-awal tahun waktu itu. Saya pun juga belum jadi bupati, tapi dinamikanya saya mengikuti. Pak Kades Harapan Jaya suka-suka saja dia, karena yang dibangun di Harapan Jaya. Nah, kemudian tapi dengan Air Lengit, dengan Tapau, mohon maaf, ya seyogianya itu memang yang pertama itu kesehatan.
baru pendidikan, baru selanjutnya infrastruktur lainnya. Nah, bicara kesehatan juga tidak hanya sekedar manusianya, masyarakatnya yang sehat, tapi juga pembangunannya juga harus bagus sebagai tempat pelayanan masyarakat. Nah, bicara kesehatan, saya menyinggung Pak Ketua DPR atau mewakili, kita Natuna ini UHC. Artinya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Natuna ini sudah kita jaminkan BPJS kesehatannya. Itu lebih kurang 80.000 lebih. 80.000 lebih. Dari 80.000 lebih ini, 46.000 itu ditanggung APBD, Pak Jarmin. Itu sekitar 26 miliar, kalau tidak salah lebih kurang angkanya, dari 46.000 itu. Nah, jadi semua masyarakat Kabupaten Natuna itu sudah di BPJS di kesehatan. Apa maknanya? Maknanya pemerintah pusat sangat konsen terkait dengan masalah kesehatan masyarakat secara seluruh. Buktinya kita menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu 46.000. Tapi jumlah seluruhnya itu 80.000 lebih. Karena di situ ada yang berupa tanggung jawab provinsi, kemudian dari pemerintah pusat, juga ada dari mandiri. Tapi pada prinsipnya semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Oleh sebab itu makanya saya berharap kepada masyarakat dan yang sudah diberi BPJS untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatannya, melakukan perbaikan kesehatannya, berobat dan semuanya. Dan dalam rangka mendukung juga kesehatan di Kabupaten Natuna, di Batam kita sudah ada rumah singgah. Rumah singgah di Batam itu ketika orang Harapan Jaya, orang Tapau, orang Air Langit, bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Natuna yang mau berobat di Batam, kesehatannya sudah ditanggung BPJS, tapi barangkali tempat penginapannya tidak ada, hotel dan semuanya, keterbatasan duit, kita sudah menyiapkan rumah juga. Nah, itu rumahnya ada 8 kamar. 8 kamar kemarin Pak Ketua ada bagi ya, lumayan besar itu. 8 kamar, 1 kamar 2 tempat tidur. Nah, berarti 8 kali 2 16. Tapi karena rumah itu besar, kalau ramai bisa aja di lantaran ruang tengah atau ruang tamu kita jadikan tempat tidur, kemudian kita beli kasur, selesai urusannya kira-kira begitu. Sudah menyampaikan bahwa akan diadakan rumah singgah di Batam. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa rumah singgah ini tidak mesti untuk orang sakit, tapi bisa saja mungkin nanti ada ke Batam ada perlu apa, tapi mau nginap di situ ya silakan. Nah, hanya barangkali Pak Ketua DPR atau mewakili tahun depan, barangkali kalau anggaran kita ada di Pontianak juga mungkin kita bisa sediakan rumah singgah lah, mudah-mudahan kita lihat kemampuan keuangan. Karena orang Selasan, orang Subi, bahkan orang Midai, bahkan orang di ibu kota kabupaten ini tidak jarang juga berobatnya di Pontianak. Nah, sementara juga tempat singgahnya belum ada selama ini. Kalau rumah mahasiswa kita sudah milih, sudah ada. Tapi untuk rumah singgah ini belum, nanti kita coba. Tapi yang jelas di Batam sudah sebuah puskesmas. Oleh sebab itu juga didorong dengan pelayanan yang bagus. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Natuna menyadari bahwa beranda terdepan kami pelayanan kepada masyarakat itu ya puskesmas untuk bicara kesehatan. Tapi enaknya dia orang, dia bertanya ke dia nih Mus. Tapi itulah risikonya tanggung jawab pekerjaan, karena itu udah pilihan. Pilihan dari awal saya ngambil bidan. Nah, tentunya lah tahu konsekuensi bidan itu seperti apa. Saya ambil dokter kandungan. Nah, tentu konsekuensinya apa? Ya enak di orang, tak enaknya di kita. Nah, kemudian saya ambil dokter apa? Kanker. Nah, orang yang sakit kita yang obat. Nah, kalau kita ambil sisi tidak enaknya, tapi kalau kita lakukan itu dengan ikhlas, maka itu akan menjadi sebuah nilai ibadah yang luar biasa. Karena sekecil-kecilnya iman itu membuang ranting di jalan saja, itu
mendapat pahala yang besar, apalagi menyelamatkan nyawa orang yang dari sakit menjadi sembuh gitu. Selanjutnya, Bupati Natuna menyerahkan penggunaan gedung baru Puskesmas Bunguran Tengah kepada Kepala Puskesmas Bunguran Tengah.